Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yogi Pradana Marta di sini di channel Motivasi Cure Anxiety Asam Lambung. Oke teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan video-video dari saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasi supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi ataupun video-video terbaru dari channel saya. Oke ya. Nah teman-teman, di video kali ini yang mau saya sampaikan adalah cara mudah mengatasi asam lambung yang sedang naik kayak gitu ya. Jadi kita tidak menampik teman-teman ya, kita semua tidak menampik, saya pun juga tidak menampik ketika nanti teman-teman mengalami asam lambung naik. Tentunya biasanya yang paling sering terjadi adalah teman-teman merasa panik, teman-teman merasa gelisah, panik attack dan sebagainya. Padahal kalau kita mau mempelajari gitu ya, kalau kita mempelajari kemudian kita sering kambuh seperti itu, tentunya kita akan semakin tahu teman-teman, kita akan semakin tahu karena ya itu tadi banyak pembelajaran yang sudah kita alami kayak gitu ya. Nah oke, lantas apa aja yang harus kita lakukan ketika asam lambung kita naik gitu ya. Ini pertolongan yang paling gampang teman-teman, jadi tidak perlu kita lari-lari ke rumah sakit seperti itu ya. Oke, yang pertama teman-teman ya, ini pertolongan yang paling gampang adalah ketika asam lambung teman-teman naik, teman-teman ambil air putih ya. Air putih nggak perlu air hangat ya teman-teman, jadi air putih yang ini apa namanya ya, air putih biasa, nggak perlu yang hangat, nggak perlu yang dingin, jadi air putih biasa. Teman-teman bisa mengambil air putih dan teman-teman minum seteguk, 2 teguk seperti itu. Biasanya untuk asam lambung itu ketika naik banyak banget ya, ciri-cirinya banyak banget. Di antaranya dada panas, kemudian mual-mual ya, kemudian perut begah, itu menandakan bahwa kadar asam lambung kita sedang tinggi ya, sedang tinggi. Bukan asam lambungnya naik ke tenggorokan, bukan, tapi kadar asam lambungnya sedang tinggi ya gitu. Kemudian sesak napas, itu kalau sudah sesak napas itu memang ini ya terlalu tinggi, dia terlalu tinggi, asam lambungnya terlalu tinggi dan dia juga naik juga kayak gitu, sehingga mengakibatkan sesak napas seperti itu. Dan juga merasa ulu hati kita sakit, nyeri, berat, ada yang mengganjal dan sebagainya. Itu yang menandakan bahwa asam lambung kita sedang naik gitu ya. Biasanya yang paling sering terjadi ya, yang paling sering terjadi kalau kita ini udah lama sakitnya ya, maksudnya kalau awal-awal biasanya kan sesak napas, jantung berdebar dan sebagainya kayak gitu kan. Kalau kita udah lama, biasanya nanti kalau asam lambung naik itu sehabis makan kemudian kita berbaring kayak gitu, rasanya itu ada seperti yang mengganjal teman-teman, naik ya, naik, rasanya nggak enak banget di sekitar sini nih ya, di sekitar ulu hati itu rasanya nggak enak banget. Ada rasa naik kayak gitu dan rasanya nggak enak banget. Itu tadi manfaatnya ataupun caranya dengan cara teman-teman minum air putih. Jadi dengan minum air putih sebenarnya asam lambung yang sedang naik itu bisa dinetralisir atau diturunkan lagi oleh air minum yang sedang kita minum kayak gitu. Kalau kita nggak ada air minum, kita bisa gunakan permen karet, itu juga bisa memperbesar atau meningkatkan produksi air ludah teman-teman ya. Ketika kita kita telan, itu juga bisa menurunkan kadar asam lambung kita kayak gitu ya. Oke, yang pertama minum air putih kayak gitu. Dan yang kedua teman-teman bisa mengurut-urut ya. Jadi ketika teman-teman begah alias kadar asam lambungnya sedang tinggi kayak gitu ya, teman-teman bisa mengurut-urut di sekitaran sini asam lambungnya ya, di sekitaran lambung ya, seperti ini ya. Teman-teman bisa urut-urut, itu berfungsi atau bertujuan supaya nanti gasnya bisa keluar gitu ya. Gasnya bisa keluar, bisa berupa sendawa ataupun kentut seperti itu. Nanti kalau udah keluar biasanya akan enak banget kayak gitu. Kalau kita minum herbal, kalau perutnya kembung ya, herbalnya cukup madu istighfar. Ini madu istighfar seperti ini ya. Dan kencur teman-teman ya, kencur diparut ya, 2 atau 3 biji gitu cukup teman-teman ya. Itu cukup teman-teman parut, kemudian nanti dicampur dengan air hangat dan setengah sendok madu istighfar kayak gitu. Insya Allah teman-teman minum 1 gelas penuh langsung sembuh insya Allah seperti itu. Kemudian yang nomor 3 ya, yang nomor 3 itu teman-teman kalau asam lambungnya ya naik ya, itu tentunya harus duduk teman-teman ya, harus duduk rileks seperti ini. Nah jadi duduk rileks seperti ini, nggak boleh kalau kita itu asam lambungnya sedang naik kita ini kita tiduran, itu nggak boleh teman-teman ya. Itu pantangan kalau kita asam lambungnya sedang naik, nggak boleh tiduran, karena sebenarnya
ini apa namanya, asam lambung itu juga mengikuti gaya gravitasi bumi teman-teman. Kalau kita berdiri otomatis asam lambung kita sedang turun. Kalau pas kita berdiri kemudian ada kita sesak napas, itu memang tekanan dari bawah, gas asam lambung kita itu sedang tinggi banget kayak gitu ya. Itu kemudian yang keempat itu teman-teman bisa mengambil nafas yang panjang gitu ya. Jadi ketika asam lambung teman-teman naik itu biasanya kan agak-agak nyesek, kemudian agak-agak begah, agak-agak ya dada-dada itu agak-agak berat kayak gitu kan. Jadi solusinya teman-teman bisa ambil nafas yang panjang, jadi nggak perlu berulang kali ya, cukup sekali aja. Biasanya kan teman-teman kayak merasa sesak napas gitu kan, dan kayak sulit ambil nafas kayak gitu biasanya kayak gitu. Jadi teman-teman perlu ambil nafas yang panjang kayak gitu, ditahan kemudian dikeluarkan yang panjang teman-teman. Nah itu tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman rileks, karena asam lambung ini erat kaitannya dengan pikiran teman-teman ya. Kalau kita itu panik, kalau kita itu cemas, kita takut, biasanya asam lambung kita itu semakin tinggi gitu loh ya. Jadi manfaat ataupun tujuan dari kita ambil nafas salah satunya itu supaya kita tenang, supaya kita rileks kayak gitu. Kalau kita udah tenang, rileks, oke, semua akan baik-baik aja. Dan tentunya yang kelima itu ada pikiran harus tenang tentunya. Kalau kita itu pikirannya tenang, tentunya apapun yang akan kita lakukan pasti terukur, pasti terarah. Karena kita udah tahu, oh nanti saya lakukan ini, kalau ini belum berhasil saya lakukan ini, kalau ini belum berhasil saya lakukan step ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Itu kalau kita bisa berpikir tenang. Kalau kita nggak bisa berpikir tenang, biasanya kita panik duluan, kita cemas duluan, kita akan disusul sesak napas, kemudian jantung berdebar-debar, keliangan kayak mau jatuh, mau pingsan dan sebagainya. Itu teman-teman ya. Jadi manfaat ataupun tujuan dari kita berpikir tenang, rileks, yaitu tadi supaya kita nggak gampang ini, supaya kita nggak gampang ini apa drop ya, supaya kita nggak gampang drop, dan kita bisa mencari opsi pilihan gimana cara mengatasinya seperti itu gitu ya. Dan ini opsi yang paling terakhir teman-teman ya. Ini saya nggak ngomongin herbal dan sebagainya ya. Dan ini opsi yang terakhir ketika semua udah dilakukan ya, opsi-opsi termudahnya udah dilakukan, kemudian juga nggak berkurang, teman-teman bisa mengambil obat ya, mengambil obat. Jadi obatnya ini bisa didapat di apotek ataupun teman-teman datang ke dokter nanti diresepkan seperti itu. Ya kalau selama ini untuk obat asam lambung itu teman-teman yang paling sering digunakan adalah yang pertama antasidadon, kemudian lansoprazol dan sejenisnya. Ya, dan sejenisnya. Pokoknya yang zol kayak gitu ya, itu biasanya untuk asam lambung. Kalau teman-teman datang ke apotek nanti sama apoteker juga akan diarahkan, oh ini obatnya kayak gitu. Tapi tergantung teman-teman cocok yang mana kayak gitu ya. Jadi itu ada 6 opsi teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman asam lambungnya naik, ada 6 opsi pilihan yang bisa teman-teman lakukan. Insya Allah itu sangat berguna teman-teman ya, sangat berguna. Dan juga ketika asam lambung teman-teman sedang naik, ketika itu dipraktekkan dengan betul-betul sungguh-sungguh akan mendapatkan manfaat yang luar biasa kayak gitu ya. Dan untuk harian teman-teman, untuk harian yang ketika teman-teman mengalami masalah asam lambung itu tentunya itu akan menjadikan mah teman-teman ya, mah karena asam lambung yang tinggi itu kan asam lambung sendiri sifatnya kan korosi, merusak ya, melukai kayak gitu ketika dia itu berada di luar dari tempatnya kayak gitu. Jadi ketika asam lambung kita terlalu tinggi, produksinya terlalu banyak kayak gitu, itu juga akan memicu mah gitu kan. Nah peradangan kayak gitu dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa menggunakan madu istighfar ini ya, madu istighfar seperti ini teman-teman padukan dengan kunyit diparut ataupun teman-teman itu potong-potong kemudian teman-teman rebus, yang kemarin udah saya berikan contohnya di video yang lalu kayak gitu ya. Di atas sini ada videonya atau di atas sini. Kemudian untuk perut begah tadi udah tak jelaskan, madu istighfar pakai kencur itu tadi. Pokoknya itu teman-teman ya yang paling sering digunakan untuk herbalnya itu ketika kita mengalami masalah asam lambung ya. Itu teman-teman ya 6 step ataupun opsi ketika asam lambung teman-teman sedang naik kayak gitu. Dan saya akhiri dulu videonya. Insya Allah mulai besok ya mulai besok kita akan live streaming lagi, karena ini saya sedang prepare. Insya Allah besok saya ke luar kota, insya Allah kita live streaming di sana. Karena hari ini untuk live streaming kayaknya nggak memungkinkan, karena saya harus prepare siap-siap
perbekalan yang mau saya bawa besok kayak gitu teman-teman. Dan untuk pemesanan madu istighfar ini tetap lanjut karena di tempat ataupun di tempat saya, di rumah saya itu udah ada yang mengurusi masalah pembelian madu istighfar. Nanti silahkan langsung kontak ke saya. Nomor WA ada di video-video sebelumnya, atau nanti bisa komentar di kolom komentar, nanti akan saya jawab berapa nomor WA saya, sekaligus teman-teman sharing tanya jawab seputar penyembuhan gerd anxiety asam lambung. Oke ya, jangan lupa klik subscribe, nyalakan notifikasi supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru ataupun video-video terbaru dari channel ini. Oke, saya Yogi Pradana Marta di sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.